I got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baldman akan memperhatikan hipotesis Maxwell dan Sangkar Perdai. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akil Hakimi, biasa dipanggil Asep. Perkenalkan, nama saya Egi Ramadan, biasa dipanggil Egi. perkenalkan nama saya Anggun Oktarewanda, biasa dipanggil Anggun. Perkenalkan, nama saya Mita Hujana, biasa dipanggil Mita. Perkenalkan nama saya Sasukawa atau sering disebut Sopai. Yang pertama, menganalisis teori terbentuknya gelombang elektromagnetik. Yang kedua, menganalisis radiasi gelombang elektromagnetik terhadap gelombang radio. Teori Maxwell dikemukakan pada tahun 1864 oleh fisikawan Inggris James Clerk Maxwell, yaitu teori yang menyebutkan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Sangkar Faraday atau tameng Faraday adalah sebuah ruang tertutup yang terbuat dari bahan-bahan pengantar listrik. Ruangan itu mampu merintangi medan listrik statik eksternal. Medan listrik statik eksternal akan menyebabkan muatan listrik dalam bahan yang konduktif untuk menyalurkan kembali diri mereka sendiri. Luruskan kawat dan lilitkan pada paku. Gabungkan kedua baterai menggunakan selotip. Siapkan jarum. Gabungkan kedua ujung kawat di kutub negatif dan positif. Lakukan pengujian dengan cara menempelkan ujung paku ke jarum.
Sambungkan handset ke handphone kemudian masuk ke radio FM. Agak, kamu kok agak. HP itu dekat kan? Di bawah. Masukkan handset ke dalam sangkar Faraday. Saat handset dimasukkan, suara masih terdengar jelas dan sinyalnya masih ada. Dan ketika handphonenya ikut dimasukkan ke dalam sangkar Faraday, suaranya jadi tidak terdengar jelas dan sinyalnya hilang. I got so much motherfucking design on right now. Jarum dapat menempel di paku karena adanya efek elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui paku. Fenomena ini terkait dengan hukum elektromagnetisme yang terjadi di hipotesis Maxwell. Ketika arus listrik mengalir melalui paku, ia menciptakan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet ini kemudian berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh jarum yang memiliki sifat magnetik. Jika medan magnet yang dihasilkan oleh paku cukup kuat, ia bisa menarik jarum dan membuatnya menempel di paku. I got so much motherfucking design on right now. Sinyal ponsel dapat terputus karena kandang Faraday dirancang untuk memblokir atau menghalangi sinyal elektromagnetik dari masuk atau keluar dari ruang tertentu. Hal ini dapat terjadi karena kandang Faraday terbuat dari bahan yang konduktif dan menyerap gelombang elektromagnetik, sehingga memblokir sinyal ponsel yang biasanya diterima atau dikirim oleh ponsel. Sebagai hasilnya, ketika ponsel berada di dalam kandang Faraday, sinyalnya menjadi terputus. Hipotesis Maxwell. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah lilitan, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin kuat. Demikian pula kuat arus. Semakin kuat arus yang diberikan, maka akan semakin juga medan magnetnya. Baik, untuk kesimpulan yang kedua, yaitu ada sangkar Faraday. Untuk siaran radio sebelum dimasukkan ke sangkar Faraday, awalnya baik dan stabil. Kemudian setelah siaran radio dimasukkan ke sangkar Faraday, itu menjadi buruk dan terdengar tidak stabil seperti suara kresek. Ketika melakukan percobaan praktikum hipotesis Maxwell, harus lebih hati-hati. Karena panas yang dihasilkan dari aliran baterai terasa panas sampai ke tangan. Dan ketika melakukan percobaan praktikum sangkar Faraday, kita harus lebih bisa menentukan waktu yang pas. Karena ketika kita akan mendengarkan suara radio, kita akan diuji dengan kesabaran ketika mencari siaran radio.